Saat ini saya berada di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Indramayu, sebuah kabupaten di bagian utara wilayah Provinsi Jawa Barat ini, menyimpan banyak sekali kekayaan sejarah, pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan manuskrip atau naskah kuno. Pada siang hari ini, saya akan berkunjung ke Museum Bandar Cimanuk. Museum Bandar Cimanuk adalah suatu lembaga kebudayaan pemerintah daerah Indramayu yang di dalamnya memiliki banyak divisi yang berkaitan dengan kebudayaan daerah, dan salah satunya adalah pelestarian manuskrip yang ada di wilayah Indramayu. Yayasan Indramayu Historia Indonesia berangkat dari sebuah komunitas yang terdiri dari para penggiat, pecinta, dan aktivis di bidang kebudayaan. Di antaranya adalah tentang naskah kuno, bangunan bersejarah, permainan tradisional, dan penjelajahan situs cagar budaya. Yayasan Indramayu Historia Indonesia otomatis bergerak dan menjadi yayasan atau lembaga yang menuju pergerakannya adalah untuk pemajuan kebudayaan khususnya di Kabupaten Indramayu. Hal ini dilakukan semata-mata adalah sebagai upaya pelestarian warisan budaya ataupun pelestarian kebudayaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Yayasan Indramayu Historia Indonesia didirikan atau pendirinya diantaranya adalah pelaku-pelaku atau penggiat yang tadi kaitannya dengan naskah kuno, yaitu salah satunya adalah Pak Tarka Sutara Harja, lalu ada Pak Haji Urianto Hadi, ada Pak Dartim Yuda, dan beberapa pendiri lainnya yang masuk juga dalam jajaran pengurus dan pengawas yayasan. Yayasan Indramayu Historia Indonesia berupaya melakukan pergerakan dengan menjaring beberapa relasi, lalu juga volunteer, lalu juga penggiat yang lainnya, yang tentunya hal ini dimaksudkan demi kerja dan dinamika pergerakan yayasan agar dikenal dan menjadi bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu dan bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Yayasan Indramayu Historia Indonesia bersekretariat di Jalan MT Haryono, tepatnya di Gang Al-Misbak, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Adapun ruang pergerakan pengelolaan Museum Bandar Cimanuk, Yayasan Indramayu Historia Indonesia berada di Jalan Veteran nomor 5, kawasan Kota Tua Indramayu, Kelurahan Lemah Abang, Kabupaten Indramayu. Hari ini, setelah saya bertemu dengan Mas Dewo sebagai Direktur Yayasan Indramayu Historia, saya banyak mendapatkan informasi yang sangat berharga. Indramayu ternyata memiliki potensi manuskrip yang sangat luar biasa.
Berbekal informasi yang saya dapat dari Mas Dewo kemarin, hari ini saya akan mengunjungi kediaman Kitarka yang berada di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Kitarka adalah seorang penggiat manuskrip yang sangat konsen dalam upaya melestarikan berbagai manuskrip yang dimiliki Indramayu. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mangga. Mas Imam nggih. Nggih. Nggih, wingi sonten Mas Dewa pun telepon kula. Mas Imam ajeng dateng mriki. Nggih Ki, punten. Umpami boten ganggu mah ya. Kula badhe tanglet seputar manuskrip lan pelestarianipun nggih. Oh, nggih monggo. Boten napa-napa, Mas. Kalau resahan mungkin siang kula kali rencana badhe pelatihan damel daluang teng MBC. Oh, boten Nggih, mangga mlebet. Ayo, mangga. Nuwun nggih. Nggih, sami-sami, mangga lungguh. Selama ini Sanggar Aksara Jawa Indramayu telah menemukan puluhan manuskrip, bahkan mencapai ratusan yang kami temukan dari Desa Cikedung Lor, Cikedung, Amis, Jambak, Mundak Jaya, Nunuk, Waru Lelea, Karangasem, Lungsalam, Jatimunggul, Larangan Ceplik, Langut, Losarang, Walet Bandos, Arahan, Lego Kolot, Pauman, Sekober, Pekandangan, Tugu Selieg, Tambi, Gadingan, Penduyut Widasari, Mekarsari Gantar, Bongas, dan lain-lain. Secara umum masyarakat Indramayu menganggap manuskrip itu masih mistik. Bahkan kadang saya sendiri yang mengumpulkan manuskrip ini suka dianggap sebagai dukun. Mungkin ini disebabkan kekurangtahuan mereka terhadap pengetahuan tentang manuskrip. Secara akademis, Sanggar Aksara Jawa Indramayu pernah dihubungi beberapa instansi ataupun mahasiswa dari perguruan tinggi, seperti untuk skripsi itu dari Unwir, Kampus Putih, UNJ, UIN Jakarta dan Bandung, UPI Bandung, Unpad. Untuk tesis saja atau Sanggar Aksara Jawa pernah diminta bantuan dari UI, dari Unpad, dan untuk disertasi doktoral itu ada Ibu Tantri dari antropolog IPB dan Bapak Imam Mahdi dari Fakultas Pertanian Unpad, dan juga untuk mengenai penelitian dan dokumentasi kami pernah diminta tolong dari Litbang Kemenag DKI Jakarta, Lektur Jakarta, Dreamsi atau dokumentasi naskah kuno Asia Tenggara, dan juga data lontar legok itu pernah diangkat ke dalam sosialisasi globally nationally important agriculture heritage system di Kabupaten Indramayu. Manuskrip atau naskah kuna adalah kekayaan sejarah yang tak ternilai harganya, warisan intelektual, hasil pemikiran-pemikiran leluhur kita di masa lampau. Dari sanalah kita mengetahui bagaimana peradaban suatu generasi atau bangsa itu tercipta, sampai kepada peradaban kita sekarang ini. Selain melakukan penyalinan naskah, Kitarka juga mengadakan kegiatan pembelajaran baca tulis aksara Jawa.
Bismillahi niati sun mimiti bakar menyan penyanggaiman hul kukus nama neng menyan amdem sari neng menyan ya asadu sadat windu wawerwe ratu tunjung bang ratu muda ratu kafir lulub gebang ing tenebang ing wang guru neng wesi putih-putih neng mata guru neng wajah ireng-ireng yang mata guru neng landep cahya neng mata wasing lingging wajah niba dan tempat kening gunung sampurna neng urip yahu Allah yahu Allah yahu Allah. Nah, ini Mas, pohon daluang. Ya, seperti ini. Ya, Untuk membuat naskah naskah. yang ditulis ke kertas daluang. Ya. Kalau yang pakai lontar tuh yang mana Ki? Oh, ada di sana. Oh, ada juga di sana. Iya, Iya, iya. iya. Boleh Ayo, lihat Ki? ayo, 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 ayo. Nah, ini. Oh, Ini pohon lontar nih. Ya, ini daun lontar. Pohon lontar. Oh, Masih ini kecil ya. Itu bagus dipanen kalau sudah berumur 20 tahun ke atas. 20 tahun Ki. Ya, dari ketiga dari bawah. Misalkan ini yang ketiga dipanen. Nanti diproses. Maksudnya tadi ketiga tuh gimana Ki? Ini misal baris pelepas terakhir ya. Berarti ini 1, Iya. 2, 3. Yang ketiganya yang Berarti ini. iya di seputarnya ini. Oh, iya. Ini nanti diproses, dipotong-potong, Iya. direbus dan seterusnya. Nanti ini buat bahan cerita yang ditulis pada daun lontar. Berarti yang menggunakan daun lantar seperti ini ya? Iya, iya. Prosesnya ini dipotong-potong ya? bahan. Iya, ini bahan. Siap. Siang ini saya berkesempatan melihat proses pembuatan kertas daluang. Kertas daluang adalah kertas yang berbahan baku dari pohon saeh, yaitu alat media tulis manuskrip. Kertas daluang produksi bangsa sendiri. Kualitasnya konon melebihi kertas-kertas Eropa. Daluang mampu bertahan sampai ratusan tahun.
proses penyalinan lontar, saya dan kawan-kawan mencari pohon lontar yang masih tersisa di Indramayu yang sudah berumur 20 tahun lebih. Kita ambil pelepah daun yang ketiga urutan dari bawah. Itu yang kualitasnya bagus. Kemudian setelah kita proses, dipotong-potong, dirapihkan, kemudian dibersihkan dari kotoran, terus direbus. Setelah beberapa jam diangin-anginkan, dipotong-potong sesuai ukuran, kemudian dipres sampai beberapa bulan sesuai dengan kebutuhan. Setelah siap, maka kita mulai menyalin naskah lontar yang sudah rusak kelihatannya. Jadi di Indramayu itu ditemukan beberapa titik lontar yang perlu dipreservasi karena kondisinya yang rusak parah. Nah, diantaranya ini yang sudah berhasil kita salin, ada lontar babat bagelen yang menyangkut asal-usul Raden Bagus Wiralodra. Juga ada kami temukan ini masih orisinal lontar Selarasa cerita wayang golek cepak. Perlu kita ketahui bahwa di Indramayu ada beberapa grup wayang golek cepak yang masih tetap eksis seperti Ki Dalang Ahmadi Pauman, Ki Warsat Gadingan, dan wayang golek cepat Manggungan Ki Adikarta dalamnya. Proses pembuatan kertas daluang ini dimulai dari penebangan pohon, kemudian diukur sesuai dengan ukuran yang pas, selanjutnya dikerik, direndam, kemudian digeprek. Dalam proses penebangan pohon, sebelumnya kita melakukan ritual sederhana terlebih dahulu, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pembuatan kertas berjalan mulus. Setelah mencapai tipisnya yang maksimal, kemudian ini dijemur. Setelah diproses kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam, hasilnya seperti ini. Dan nanti kertas ini akan dipergunakan untuk menyalin naskah-naskah Indramayu yang berbahan kertas daluang yang sudah rusak parah. Ini sudah bolong-bolong dan perlu cepat dipreservasi. Setelah selesai, kita menyalin naskah seperti ini hasilnya. Ini dari hasil salinan naskah kuno Kidung Bobotan. Ini juga ada salinan silsilah dari Sunan Gunung Jati. Ini seperti ini. Lihatlah kami berdiri
Jauh dari metropolitan, kami tetap tegak. Meski apa adanya, kami tak pernah minta, hanya jika kau peduli. Indramayuku, tempatku lahir dan matiku. Indramayuku, tempatku tertawa dan menangis. Indramayuku, coba dengarkanlah jerit tangisku. Indramayuku, tanah suburmu, titipan ilahi. Indramayuku, renungan jiwa, hati yang terbuang. Di Museum Bandar Cimanuk banyak menyimpan benda-benda yang memiliki histori, di antaranya manuskrip yang berbahan kertas daluang. Memaparkan upaya pelestarian naskah kuno yang dalam hal ini adalah Indramayu Historia Indonesia dan juga Museum Bandar Cimanuk. Kaitannya adalah upaya yang berkesinambungan menjaga dan melestarikan serta pemanfaatan naskah kuno yang ada, khususnya di Kabupaten Indramayu. Hal utama adalah keberadaan naskah-naskah kuno ini sudah menjadi tanggung jawab moral sesuai Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Ditambah koleksi yang ada dan kita pertahankan, lalu kita upayakan pemanfaatannya bagi masyarakat, itu beragam jumlah dan jenisnya. Salah satu yang menjadi utama dan merupakan koleksi istimewa adalah keberadaan manuskrip atau naskah kuno Syekh Abdul Manan, kaitannya tentang penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Indramayu, dan ini sudah menjadi naskah kuno yang diketahui oleh banyak pihak dan sudah dilakukan digitalisasi dan dilakukan pengkajian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Naskah Kuno. Yayasan Indramayu Historia Indonesia dirintis sejak lama, yang berawal dari komunitas penggiat atau pecinta sejarah, yang akhirnya kami berkumpul menjadi satu, dan upaya gerakan ini menjadi gerakan yang mau tidak mau akhirnya dilindungi oleh undang-undang, dan ini menjadi satu gerakan untuk pemajuan kebudayaan khususnya di Kabupaten Indramayu. Tentang naskah Syekh Abdul Manan yang sudah menjadi salah satu koleksi di Museum Bandar Cimanuk atau hasil kerja yang dirintis sejak komunitas Indramayu Historia Indonesia, Sanggar Aksara Jawa, lalu menjadi satu yayasan yang bergerak dinamis di bidang cagar budaya salah satunya, maka upaya yang sudah dilakukan salah satunya adalah bekerja sama dengan Grimsi melakukan digitalisasi naskah-naskah kuno yang ada di museum, baik yang sifatnya itu naskah-naskah bertuliskan Arab Egon atau tulisan Arab Gundul bahasa Indramayunya, maupun naskah-naskah yang bertuliskan Cacarakan atau Anacaraka Jawa. Hal ini dilakukan pada tahun 2018 dan alhamdulillah filenya sudah tersimpan dalam bentuk digital, dan di kemudian hari kita upayakan semua file ini bisa dikonsumsi oleh pihak atau masyarakat yang ingin mengetahui keberadaan naskah-naskah tersebut,
sesuai amanat undang-undang bahwa pemanfaatan manuskrip atau naskah kuno juga menjadi salah satu objek kemajuan kebudayaan Republik Indonesia. Manuskrip adalah sebagian kekayaan sejarah yang dimiliki bangsa ini. Jadi, sudah sepatutnya setiap warga negaranya mempunyai kepedulian untuk menjaga dan melestarikannya. Yayasan Indramayu Historia beserta timnya adalah salah satu contoh komunitas yang konsisten melaksanakan tugasnya dan sadar betul akan pentingnya manuskrip. Tentu saja masih banyak orang-orang atau komunitas-komunitas lain yang dapat melakukan hal serupa dan kita termasuk di dalamnya. Mari kita selamatkan manuskrip sebagai objek pemajuan kebudayaan demi terjaganya identitas bangsa. Kang asih maring akhirat, kang pinuji daten pegat, kang rumaksai ngalamiku, kang asih Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesampune muji yang muji Nabi Muhammad kelawan kaula wargane kang sinoce kakenika kang sinungan kanugrahan sekatai ingkang anut maring nabi utusan ing yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niati sun mimiti muji anyebut asmane Allah saking kitab dako aswale cerita kena ing wong Jawa yening basa lan suara ngangget gending kelawan suluk ajak kari nganti raga